1 Korintus 15 ayat 56 dan 57. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Teks kita berbicara tentang maut. Maut sebagai upah dosa bukan sekedar mati, melainkan suatu kondisi di mana kita tidak dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan karena relasi kita dengan Dia terputus. Sengat maut adalah dosa. Maksudnya, yang menjadi penyebab terputusnya relasi kita dengan Tuhan adalah dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Maksudnya, dosa menyebabkan hukum Taurat yang seharusnya menjadi petunjuk untuk hidup benar justru membuat kita seperti didorong untuk berbuat dosa. Semakin keras kita berusaha melakukan hukum Taurat, semakin kita terjerat oleh dosa, sampai akhirnya kita benar-benar tidak mampu lagi untuk keluar dari sana. Kalau demikian, apa gunanya hukum Taurat? Hukum Taurat diberikan justru untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang berdosa. Tanpa hukum Taurat, kita tidak tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Hukum Taurat menyingkapkan dosa-dosa kita, sekaligus menyadarkan kita bahwa kita tidak mampu melakukan hukum Taurat, dan oleh karenanya kita berada di bawah murka Allah. Puji Tuhan, dengan kematiannya di atas kayu salib, Yesus Kristus telah mengalahkan dosa dan maut, dan dengan kebangkitannya dari antara orang mati, Dia telah memproklamasikan kemenangannya. Jika kita percaya dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, relasi kita dengan Allah dipulihkan dan kita diberi kuasa untuk melakukan hukum Taurat dan menang atas dosa. Jadi, bukan berarti karena sudah menerima anugerah keselamatan kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Kita justru melakukannya, tetapi dengan semangat yang baru, bukan lagi dengan terpaksa dan ketakutan kalau tidak melakukan atau salah melakukannya akan dihukum, melainkan dengan sukacita dan ucapan syukur karena telah diselamatkan dari dosa dan maut. Di luar Kristus, hukum Taurat itu merupakan tuntutan yang membelenggu dan mematikan. Tetapi di dalam Kristus, hukum Taurat justru membebaskan dan membawa kita kepada hidup yang berkelimpahan. Di mana posisi kita? Jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Amin.